untuk program literasi ini. Karena ini adalah program yang sangat penting, dan kalau kita tahu, saya nanti minta tolong dibantu di sana saja. Mungkin saya agak kesulitan kalau membagi share materi dari sini. Ya, betul Pak. Ya, jadi nanti dibantu saja. Jadi program literasi itu di dokumen perencanaan pembangunan itu juga menjadi salah satu prioritas gitu, yang di bawah kita sebutnya ada program ini kreativitas, literasi, kreativitas dan juga daya cipta. Itu masuk di pembangunan kebudayaan. Jadi kita kan memang membuat klaster gitu, pengelompokan atas program-program strategis dan kegiatan-kegiatan utama, dan salah satunya adalah tentang literasi itu, tapi dia dimasukkan di bagian yang kita sebut sebagai revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, bagian pembangunan kebudayaan itulah yang nanti di dalamnya itu ada program atau juga mungkin kegiatan prioritas yang terkait literasi, penguatan dan juga pengembangan literasi. Nah, literasi tidak dibahas secara khusus, tidak juga ditempatkan sebagai kegiatan yang independen, yang terpisah sama sekali. Jadi dia juga harus diletakkan dalam konteks ini pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Jadi kita tidak mungkin bisa melaksanakan agenda penguatan atau pengembangan program literasi jika tidak melekat pada dan terutama itu pada program pendidikan, karena itu menjadi penting dan harus ditekankan oleh kita semua. Nah, dan kami di Bappenas itu mendudukkan secara jelas itu bagaimana di satu sisi kita melakukan penguatan literasi, tapi di sisi yang lain literasi itu harus menempel pada program pendidikan gitu. Dan ini sebagai satu kesatuan yang nanti diarahkan untuk istilahnya itu literasi untuk kesejahteraan. Dan karena itu yang kita namakan bukan hanya semata-mata literasi untuk kesejahteraan, tapi juga pendidikan dan literasi untuk kesejahteraan. Karena kedua-duanya, baik literasi maupun pendidikan, itu dia berhubungan, dia punya kaitan langsung dan sangat dekat dan tak terpisahkan itu. Karena kedua-duanya membawa dan juga bisa memfasilitasi siapa saja untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, saya ingin di slide yang berikutnya, ini bagaimana cara di dalam dokumen perencanaan pembangunan itu, di slide berikutnya, konsep tentang pembangunan pendidikan dan literasi yang secara keseluruhan, secara konseptual itu dimasukkan dalam kerangka pembangunan manusia, konsep pembangunan manusia. Mengapa konsep pembangunan manusia? Karena kita yang ingin kita tingkatkan itu adalah kualitas kehidupan manusia. Kualitas kehidupan manusia itu tercermin pada tingkat kesejahteraan. Jadi ada dimensi yang melekat pada upaya kita untuk meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas itu. Salah satu nanti harus diukur dengan seberapa tinggi pencapaian kesejahteraan yang diraih itu oleh setiap penduduk Indonesia. Nah, untuk bisa sampai dan bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan, maka beberapa hal harus dipenuhi. Jadi ini konsepnya seperti ini. Jadi pembangunan manusia itu didasarkan pada 3 pilar. Ada layanan dasar dan perlindungan sosial, ada produktivitas, dan ada pembangunan karakter. Mengapa layanan dasar? Karena ini mencakup hal-hal yang paling elementer. Ini kalau kita tengok di sini, sekurang-kurangnya adalah terkait layanan pendidikan, layanan kesehatan. Layanan pendidikan ini kami pilih, nanti ada pendidikan tinggi juga. Jadi di layanan dasar ini dipilah TK atau juga PAUD itu ada di bagian layanan dasar ini sampai dengan sekolah menengah. Jadi pendidikan jenjang menengah dan juga sekolah layanan kesehatan. Perlindungan sosial itu terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu, itu harus dipastikan itu untuk supaya mereka mendapatkan itu sebagai antara lain misalnya program PKH. Jadi kalau dalam istilah teknisnya itu disebut sebagai social benefits. Jadi manfaat sosial, subsidi atau berbagai macam program bansos itu, apakah sembako, apakah logistik, apakah ada satu lagi
itu dijamin itu. Jadi layanan sosial dasar. Kemudian yang kolom yang produktivitas itu dipisahkan betul apa saja yang menopang produktivitas. Jadi ada pendidikan vokasi, ada pendidikan tinggi sendiri, dan juga ada iptek dan inovasi. Ini yang relevan dengan pembahasan kita untuk upaya kita membangun manusia berkualitas untuk kemudian bisa mencapai tingkat kesejahteraan. Nah, yang sangat khusus terkait soal isu literasi itu dibahas di pilar yang ketiga itu, jadi pembangunan karakter. Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa periksa di situ. Jadi pembangunan karakter di situ mencakup antara lain itu ada pembangunan kebudayaan, ada juga ini apa namanya, yang ini disebutnya sebagai budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa menyaksikan, bisa memeriksa dengan sangat tepat di situ bahwa memang ini apa namanya, kita itu membutuhkan agenda besar terkait soal pembangunan manusia yang arahnya itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan, tapi mengadres secara khusus apa sebenarnya yang memberi sumbangan untuk peningkatan kesejahteraan itu. Dan salah satunya tadi selain kesehatan dan pendidikan, ini juga harus meningkatkan literasi, karena literasi itu penting sekali, karena nanti akan kelihatan bagaimana hubungan literasi dan kesejahteraan itu termasuk juga pencapaian pembangunan ekonomi. Orang tidak mungkin bisa produktif sebagaimana pilar yang tengah itu apabila tidak bisa melakukan kerja-kerja atau masuk di pasar kerja dan bisa menghasilkan pendapatan yang memadai jika tingkat literasinya rendah. Jika tingkat literasinya tidak memadai itu. Maka kami memberi penekanan bahwa literasi harus menjadi bagian yang integral dalam konsep pembangunan manusia, dan karena itu nanti terkoneksi langsung dengan pembangunan pendidikan. Nah, disinilah letak skema konseptual pembangunan manusia dan keterhubungan antara isu pendidikan dan isu pembangunan isu literasi yang nanti diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi skema ini tadi untuk supaya bisa mencapai pembangunan manusia tadi itu yang bermutu, yang berkualitas. Ini rumusannya itu program nasional yang ada beberapa agenda, ada 7 gitu. Terus di dalamnya itu ada yang nomor 3 itu pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Mengapa SDM yang berkualitas dan berdaya saing? Karena di situ akan menentukan bahwa suatu bangsa itu apakah punya produktivitas yang tinggi apakah tidak gitu. Dan dengan begitu nanti akan bisa juga sekaligus mengecek tingkat ukurannya itu kan kebekerjaan, ukuran untuk produktivitas itu salah satunya ya. Jadi tingkat kebekerjaan itu menentukan bangsa itu produktif apa tidak, dan bangsa produktif apa tidak melalui tingkat kebekerjaan itu ditentukan oleh tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi pendidikan, maka semakin terbuka peluang penduduk di setiap negara itu menjadi lebih produktif, dan dengan produktif maka dia akan bisa menyumbang pada pembangunan ekonomi, dan dengan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat itu akan meningkatkan pertumbuhan, dan dengan pertumbuhannya meningkat itu juga akan membuka peluang lapangan kerja baru. Nah, itu kait-mengait antara pendidikan, pembangunan ekonomi, dan nanti kesejahteraan. Jadi nanti pertumbuhan ekonomi tinggi atau pada tingkat tertentu itu menjadi ukuran bagi akan bisa membuka lapangan pekerjaan seberapa luas, dan dengan begitu bisa menampung tenaga kerja seberapa banyak untuk kemudian nanti akan berdampak pada earning, pada pendapatan yang diraih, yang didapat, yang dipunya oleh angkatan kerja itu. Dan maka itu menjadi penting kita untuk bisa membangun pendidikan yang berkualitas untuk kemudian membangun pendidikan yang berkualitas, terus kemudian nanti SDM yang bermutu juga, dan dengan begitu maka sumbangannya akan kelihatan.
slide berikutnya nanti akan bisa ditunjukkan. Slide berikutnya itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini kegiatan-kegiatan prioritas yang kami tekankan, yang melekat pada program prioritas tadi. Jadi pelayanan pendidikan yang berkualitas. Mengapa pendidikan yang berkualitas dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas? Karena kita tidak cukup meningkatkan pemerataan saja, sekaligus juga harus pendidikan yang merata dan pendidikan yang berkualitas juga. Karena kan dengan begini maka kita akan bisa mengetahui bahwa untuk penduduk Indonesia yang usia sekolah, apakah mulai dari 7 tahun sampai dengan 18 tahun itu apakah terlayani? Tadi di bagian pilar tadi kan kita menyebutkan layanan sosial dasar tadi itu. Nah, apakah penduduk usia 7 tahun sampai dengan 18 tahun itu betul-betul dipastikan, dijamin mendapatkan pelayanan pendidikan? Nanti ukurannya itu adalah partisipasi. Tapi peningkatan pemerataan layanan pendidikan saja itu tidak cukup. Jadi sekaligus juga adalah disertai peningkatan kualitasnya. Pendidikan yang merata sekaligus pendidikan yang berkualitas juga. Nah, mengapa pendidikan yang merata dan pendidikan yang berkualitas? Karena nanti akan menentukan, jadi pendidikan yang berkualitas itu menentukan tingkat produktivitas. Tadi kita bicara, pilarnya itu juga adalah pilar produktivitas. Dan pilar produktivitas itu akan mempengaruhi apakah angkatan kerja itu masuk di pekerjaan-pekerjaan atau di sektor-sektor atau di bidang-bidang pekerjaan yang butuh keterampilan tinggi, dan itu akan punya konsekuensi pada pendapatan tinggi rendahnya pendapatan. Jadi di sini kegiatan dan prioritas itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas itu pengajaran dan pembelajaran yang bermutu. Yang salah satunya juga misalnya melalui inovasi teknologi untuk mendukung pembelajaran digital itu. Tapi juga ini kita lihat misalnya di KP nomor berapa ini, yang nomor 4 ini. Yang bawah itu pemenuhan guru, jadi guru berkualitas itu juga ya paling bawah. Guru berkualitas itu akan juga menyumbang pada pendidikan yang bermutu juga. Jadi kombinasi Bapak dan Ibu sekalian, atau yang paling kanan itu adalah Wajah 12 tahun. Nah, Wajah 12 tahun itu adalah program yang secara khusus diperlukan supaya tadi menjamin penduduk usia sekolah yang 7 sampai 18 tahun itu masuk ke sistem persekolahan, dijamin mampu menamatkan pendidikan dari mulai dasar sampai dengan SMP dan juga sampai dengan SMA. Inilah mengapa pendidikan dibahas secara khusus dan diberikan tempat yang istimewa itu menjadi program prioritas dalam RPJMN. Kepentingannya itu adalah itu. Berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi slide yang tadi membahas tentang pendidikan. Dan kami tadi mengatakan bahwa pendidikan saja itu tidak cukup karena pendidikan juga harus terkait dengan program literasi. Jadi program pendidikan dan literasi untuk kesejahteraan, kita sebutnya itu. Pendidikan dan literasi untuk kesejahteraan itu kita maksudkan supaya bahwa kalau penduduk itu sudah memperoleh pendidikan yang baik, maka tingkat literasi skillnya itu menjadi semakin membaik, dan dengan keterampilan literasi yang makin membaik maka juga akan mendukung bagi upaya peningkatan produktivitas tadi itu. Jadi betapa saling kait mengait antara pendidikan dan literasi itu, dan dengan begitu maka menjadi penting kita untuk ini berpindah di Bapak dan Ibu sekalian melihat screen nggak? Screen sasaran, screen tayangan. Kelihatan Pak ya? Oke, slide ini. Jadi tadi berkaitan dengan slide yang pendidikan tadi. Ini slide tentang literasi secara khusus. Jadi ini juga menjadi program prioritas yang di bagian pembangunan kebudayaan. Jadi betapa penting ini mengapa pembangunan pendidikan dikaitkan langsung dengan pembangunan literasi yang di dalamnya itu dia adalah bagian dari pembangunan kebudayaan itu. Bapak dan Ibu sekalian bisa membaca, ini salah satu yang mungkin harus menjadi highlights, saya harus highlight, terutama untuk yang nomor 1, KP nomor 1, di situ kan dikatakan peningkatan budaya literasi. Dan yang KP nomor 4, KP itu kegiatan prioritas, itu penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
Bapak Ibu sekalian. Jadi mengapa kita mencantumkan program jadi budaya literasi, inovasi dan kreativitas, dan di sini kami secara khusus itu mengatakan di sini peningkatan budaya literasi. Jadi ada pengembangan budaya kegemaran membaca. Ada juga pengembangan sistem perbukuan dan juga penguatan konten literasi. Juga peningkatan akses kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, perpustakaan berbasis inklusi sosial ini nanti akan menggambarkan kaitan ini literasi dengan nanti kesejahteraan. Jadi nanti ada slide-slide berikutnya akan kelihatan, dan bahkan indikator-indikator apa saja secara ekonomi bisa tampil, termasuk juga nanti kegiatan-kegiatan praktis apa yang bahkan sudah dilaksanakan yang itu pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan. Jadi kita bisa memastikan kegiatan prioritas 1 maupun kegiatan prioritas 4 itu terhubung langsung. Jadi kegiatan prioritas yang di situ terkait dan berhubungan dengan literasi. Ini termasuk misalnya di KP4 itu ada pengembangan inovasi sosial yang didukung oleh pendanaan filantropi. Baik, bisa pindah ke slide yang berikutnya. Nah, ini saya memulai dengan literasi dan perpustakaan. Jadi library and literasi. Jadi betapa kaitannya sangat kuat itu antara perpustakaan, antara literasi dengan perpustakaan. Nah, saya ingin mengutip dari slide berikutnya. Ini seorang pujangga yang saya kira kita semuanya tahu, kita mengerti Pramoedya Anantatur. Ini soal literasi nih Pak ya. Jadi orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi inilah yang menunjukkan mengapa dokumentasi apa terucapkan, baik tradisi lisan, terus apa yang didokumentasikan dalam bentuk karya-karya tulis. Karena itu akan sangat langgeng. Karena ada istilah Latinnya itu kan, yang terucap itu sirna, yang tertulis itu abadi. Apa itu? Verbatim apa itu? Nanti bisa dicek. Saya agak lupa istilah Latinnya. Dan orang kata Pramoedya ini, Anda boleh cerdas setinggi langit, pintar setinggi langit, kalau nggak bisa menulis, nggak mampu mengungkapkan pikiran-pikiran yang baik itu dalam bentuk tulisan, ya itu akan hilang saja. Bersamaan dengan mungkin dalam umur tertentu kita sudah tidak ada, maka seketika itu juga dilupakan oleh orang. Berikutnya, nah, mengapa kita penting membahas literasi? Ini kaitannya juga dengan misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita membaca ulang, itu kita membaca ulang konstitusi Pak ya. Jadi akan sangat terlihat betul bahwa apa yang dimandatkan oleh konstitusi kita itu adalah kaitan langsung dengan upaya kita untuk meningkatkan kualitas bangsa, karena akan menentukan daya saing nasional kita, dan itu diukur dari seberapa mampu kita membangun kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan baik, dan itu mencerminkan kecerdasan. Jadi literasi adalah juga bagian dari upaya kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan begitu maka kita sekaligus juga menunaikan mandat konstitusi kita sebagaimana tercantum dalam preambul undang-undang itu, dan di sini dikatakan bahwa kecerdasan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum gitu. Ini di sini dikatakan perpustakaan. Sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Profesor Rafiq. Assalamualaikum Pak Amdani masuk Pak ya. Ya baik. Jadi hubungannya sedemikian lekat itu. Jadi kita ingin perpustakaan itu betul-betul sebagai bersama dengan pendidikan
membangun, kita jadikan sebagai strategi kebudayaan itu. Dan karena itu untuk sekaligus mewujudkan itu masyarakat yang literate society. Karena itu di sini saya memberi penegasan, literacy and literate society itu merupakan puncak pencapaian suatu proses panjang pendidikan formal maupun non formal dan informal, dan kemudian nanti ini harus menjadi kekuatan gerakan kebudayaan yang bersifat kolektif. Jadi kita berterima kasih sekali para pegiat literasi, apakah berbasis kampus, berbasis komunitas, TBM, atau mungkin sekolah-sekolah atau komunitas-komunitas kecil yang pegiat literasi itu adalah bagian dari gerakan sosial, bagian dari upaya kita untuk membangun satu strategi kebudayaan besar bersama-sama dengan pendidikan untuk mewujudkan literate society. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini membangun masyarakat berpengetahuan itu penting melalui perpustakaan. Jadi tadi membangun kecerdasan kehidupan bangsa yang cerdas. Jadi kita harus menyiapkan juga knowledge society, masyarakat berpengetahuan. Dan itu tidak mungkin, tidak bisa ada cara lain kecuali adalah kita memperkuat fasilitas-fasilitas yang salah satunya adalah perpustakaan. Kalau kita pergi ke bangsa manapun, ke negara manapun, yang negara-negara itu maju, itu pasti mereka punya perpustakaan nasional yang besar, koleksi buku-buku pasti bagus itu, dan banyak sekali karya-karya besar itu yang dihimpun di perpustakaan itu. Dan masyarakat berpengetahuan itu juga sekaligus dia mencerminkan tingkat keterdidikan sebuah bangsa itu, keterpelajaran. Dan orang bangsa yang semakin terdidik, bangsa yang berpengetahuan itu juga akan bisa menghargai perbedaan, siap hidup dalam pluralitas, mengadai multikulturalisme, dan juga mencerminkan kosmopolitanisme, gitu, terbuka dan siap menerima dan juga berinteraksi dengan kehidupan yang beragam, yang berbeda-beda. Itulah pentingnya. Jadi selain nanti hubungannya dengan kesejahteraan, sekaligus juga dengan nanti ini semakin kokoh itu solidaritas dan kerekatan kehidupan masyarakat itu, karena orang semakin terdidik, semakin melek huruf, semakin berpengetahuan, semakin toleran, dan semakin menerima perbedaan. Dan jantungnya adalah melalui perpustakaan. Jadi kita harus membangun perpustakaan-perpustakaan, terutama yang di basis komunitas kah atau di daerah kah, itu menjadi penting. Gitu. Berikutnya. Nah, ini kita bersyukur bahwa perpustakaan nasional itu sudah terbangun baik. Ini di Jakarta kebetulan nih Pak. Kalau nggak salah di Palembang itu ada juga dibangun perpustakaan yang bagus juga. Nah, ini sekali lagi ini dalam rangka mendukung agenda besar pembangunan nasional tadi itu. Dan melalui pilar perpustakaan inilah kemudian nanti ini bahkan Pak Jokowi secara khusus itu berkunjung didampingi oleh waktu itu Pak Menteri Pendidikan. Berikutnya. Nah, bagian ini berikutnya saya tadi sudah ada. Ini saya sedikit saja agak menambahkan sedikit. Kalau orang berpendidikan itu adalah bagian dari critical mass. Critical mass itu adalah lapisan masyarakat yang terdidik, terpelajar, yang bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, dan juga menyampaikan kepentingan-kepentingan publik gitu. Berikutnya. Nah, literasi dan dalam lintasan sejarah. Bapak Ibu sekalian, lanjut saja berikutnya. Nah, kita pahami betapa sedemikian penting, Pak, gerakan literasi itu pada awal-awal kemerdekaan itu tokoh-tokoh bangsa itu sudah memulai. Jadi coba, kalau kita sekarang mengenal ada mobil perpustakaan itu dari dulu itu sudah ada itu, mobil keliling. Ini zaman-zaman awal kemerdekaan itu, dan para tokoh-tokoh bangsa itu bahkan turun langsung, apakah Bung Karno, apakah Bung Hatta, apakah Sahrir, dan memberi inspirasi, apakah ke sekolah, dan ini meminta. Waktu itu masih kecil kan ada asbak, mungkin seumur kita masih mengenal asbak, bukan asbak sabak Pak ya, sabak yang untuk belajar itu, belajar huruf itu. Dan ini dikatakan bahwa literasi sebagai kekuatan pencerahan sekaligus juga memicu gerakan kebangsaan. Jadi penting sekali gerakan literasi itu, dan itu adalah bagian dari sejarah kebangsaan kita, sejarah pergerakan nasional kita. Jadi ini sejumlah murid ini sedang belajar menggunakan media sabak ini kan, dengan grip sebagai alat tulis. Dan ini sekolah taman siswa juga di Yogyakarta ini tahun 47. Jadi di awal-awal kemerdekaan kan, baru 2 tahun merdeka. Berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, Bung Karno
membimbing rakyat itu langsung mengeja. Coba bisa dibayangkan itu seorang presiden, dan ini untuk mengatasi buta huruf. Jadi di awal kemerdekaan itu, dulu itu yang melek huruf itu baru berapa? Baru di bawah 10%. Itu kalau nggak salah antara 6-7% saja, 8% yang melek aksara. Dan tingkat pendidikannya juga sangat rendah sekali. Di 60-an Bung Karno mencanangkan gerakan pemberantasan buta aksara, buta huruf. Soekarno mendatangi berbagai macam daerah itu yang tingkat buta hurufnya sangat tinggi. Ini 5%, Bapak dan sekalian, yang bisa membaca itu, yang melek aksara itu. Kan bisa kita bayangkan sebuah bangsa di awal kemerdekaan dan yang melek aksara hanya 5%. Karena itu maka yang menjadi lapisan sasaran target utama itu adalah kelompok-kelompok perempuan, karena nanti kenapa perempuan? Dia yang akan menjadi ibu dan akan membimbing anak-anak itu untuk belajar itu dan membaca menulis juga. Jadi pendidikan keberaksaraan itu menjadi penting sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya. Nah, ini Pak, tahapan menuju literasi, masyarakat literasi gitu, jadi mampu membaca, minat membaca, dan budaya membaca. Kita itu masih tahapannya, saya nggak tahu, nanti ada persentasenya sesungguhnya. Jadi tadi di awal-awal kita katakan bangsa yang maju itu, tidak ada bangsa yang maju, kecuali ada bangsa yang budaya bacanya tinggi, tingkat literasinya tinggi. Nah, budaya baca itu ditentukan juga antara lain tercermin pada minat baca. Dan minat baca itu juga kemampuan membaca. Nanti akan di kutipan paling akhir akan menunjukkan tahapan-tahapan untuk menuju masyarakat literasi ini. Dan kita sampai pada tahapan bagaimana menumbuhkan minat baca untuk kemudian nanti supaya budaya baca. Di masyarakat Jepang itu misalnya, itu kan ada tradisi kalau misalnya menunggu moda transportasi umum, apakah bus, apakah kereta, itu selalu bawa bukuan itu. Di tengah kereta, di dalam kereta juga baca buku. Sementara kita kan bercakap-cakap, ngobrol kiri kanan segala macam itu, dan bahkan juga obrolnya mungkin tidak membawa manfaat. Tapi kalau orang Jepang itu pendalaman ilmu pengetahuan melalui budaya baca itu. Jadi itu bedanya masyarakat yang maju yang tadi, yang cerdas dan punya kompetensi tinggi, daya kompetisi tinggi, itu ditentukan oleh kemampuan membaca dan tradisi membaca, tradisi literasi. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah rekaman. Jadi sudah bagus juga, ada expose itu melalui koran-koran gitu yang sudah direkam ini. Gerakan literasi ini. Jadi kemampuan literasi masih rendah dan perlu, karena itu perpustakaan dioptimalkan, literasi dibangun bertahap. Ini penting untuk kita menunjukkan bahwa literasi dan kemajuan dan mendapatkan coverage media coverage yang baik gitu. Karena itu maka menjadi penting kita kalau bukan propaganda, kampanye publik untuk untuk menggalakkan literasi ini supaya itu menjadi kesadaran bersama, kesadaran publik secara luas, dan menjadi agenda bersama. Tadi saya mengatakan agenda kolektif atau gerakan kebudayaan yang bersifat kolektif itu. Di slide berikutnya, Pak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini SDGs, ada agenda SDGs. Bapak, mungkin kita semuanya tahu tadi literasi kesejahteraan dan juga agenda SDGs. Nanti kami tunjukkan kaitan kedua hal itu dan mandat internasional terkait soal tujuan pembangunan global, SDGs. Ini slide ini menunjukkan, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa makna literasi itu harus dipahami melampaui abjad dan angka. Jadi bukan sekadar memahami huruf atau mengenali huruf dan juga bisa mengeja huruf atau menyusun kalimat atau juga membuat susunan paragraf-paragraf dalam tulisan, itu harus melampaui lebih dari itu. Dan karena itu maka literasi juga harus tercermin sebagai bentuk cognitive skills. Jadi kecerdasan kognitif, kemampuan berpikir logis, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk juga transformasi kegiatan ekonomi produktif gitu. Jadi
Ini pemaknaan literasi menjangkau dari sekedar membaca, menulis, dan berhitung. Jadi read, write, dan juga arithmetic. Jadi harus melampaui itu, karena itu nanti kemampuan analisis itu menentukan apa orang itu akan bisa sampai pada tahapan apa literasi skillnya pada tingkatan mana. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini literasi dan ekonomi. Kami ingin menunjukkan bahwa nanti akan kaitannya dengan kesejahteraan. Jadi orang semakin melek huruf, semakin punya kemampuan literasi tinggi, maka dia bisa mengoperasikan macam-macam. Dia bisa masuk ke pasar kerja di sektor-sektor tertentu yang di situ itu akan menentukan seberapa besar dia akan memperoleh pendapatan. Jadi di sini dikatakan literasi berkontribusi pada pengembangan ekonomis dan kesejahteraan. Jadi selain terkait soal daya saing dan juga mungkin tumpuannya karena itu perpustakaan, taman bacaan, pendidikan juga harus mulai mengubah paradigma literasi keberhasilan itu bukan semata-mata soal kemampuan baca tulis tadi itu dari dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat. Gitu. Berikutnya. Oke. Nah, ini angkanya ini, Pak. Jadi kami tadi bisa menunjukkan bahwa orang yang semakin tinggi literasi, maka tingkat pendapatannya itu ditunjukkan dari sini. Jadi ada ukuran, jadi skor-skornya itu, Pak. Jadi kalau warna-warni ini, jadi misalnya dalam hal memahami dokumen, dalam memahami angka kuantitatif atau dalam memahami uraian panjang prosa ini. Ini warna biru itu yang terkait prosa, dokumen itu yang warna merah itu, dan yang kuning itu yang kuantitatif. Jadi kemampuan literasi dikelompokkan pada 3 itu akan menentukan seberapa besar tingkat pendapatannya. Jadi kalau kemampuan literasi gabungan tadi skornya, katakanlah paling kanan saja itu 4-5, maka pendapatannya dan paling kiri itu ini dalam dolar ini, Pak. Jadi kira-kira 35.000 dolar. Sementara kalau yang hanya satu, yang paling kiri itu hanya 19 dolar saja, 19.000 dolar. Jadi inilah yang mengonfirmasi mengapa literasi itu terkait langsung dengan tingkat kesejahteraan. Dan yang grafik paling kanan itu sesungguhnya adalah perbandingan antar negara, Pak. Jadi ada Cina, ada India, ada Indonesia, Jepang, dan South Korea. South Korea itu yang hitam itu, Pak. Sementara yang Jepang itu yang warna biru. Nah, yang merah itu Cina, sementara Indonesia itu yang warna kuning. Indonesia itu berimpitan saja dengan India. Jadi memang tingkat literasi di India itu juga relatif masih rendah. Dan karena itu posisinya itu ada di bawah, jadi di bawah 20 saja itu. Inilah yang mengonfirmasi dari hasil studi tadi itu, Pak. Jadi literasi yang terkait dengan kesejahteraan itu. Berikutnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan konkretnya ini, Pak. Jadi literasi mengubah kehidupan, mendorong kemajuan, dan juga mewujudkan kesejahteraan. Jadi ada kutipan yang bagus, literacy is fundamental life skills, one that serves as a portal to knowledge and a lifetime of opportunity. Jadi sekali orang itu terekspos untuk mendapatkan keterampilan yang baik, literasi yang baik, maka kehidupannya akan bisa berubah. Karena dengan begitu dia punya akses ke pengetahuan, dan dengan akses ke pengetahuan itu berbagai macam kesempatan menjadi terbuka. Jadi orang semakin literasi, semakin berpengetahuan, semakin punya keterampilan, maka economic opportunity itu terbuka bagi mereka. Jadi tadi pilihan-pilihan untuk mendapatkan pekerjaan itu juga semakin banyak, dan jenis-jenis pekerjaan juga apa saja jadinya gitu. Jadi terbuka sekali. Baik, berikutnya. Oke, nah ini soal SDGs. Jadi ada mandat dalam SDGs, karena SDGs itu juga memandatkan salah satunya itu di dalam pilar sosial, itu adalah membangun pendidikan yang berkualitas. Jadi membangun pendidikan berkualitas itu nanti juga di dalamnya itu ada elemen literasi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi penting sekali. Jadi memastikan bahwa ada berikutnya bisa diinikan, Pak. Dipindah gitu. Nah, ini ada pilar sosial ini. Jadi ada indikator-indikator penting yang terkait dengan sektor sosial itu. Yang ada di pilar sosial itu ada salah satunya adalah di tujuan 4, ada di tujuan gabungan ini, Pak. Jadi yang sosial itu sepenuhnya itu nanti akan terkait dengan soal pendidikan, ada juga peningkatan kemiskinan, maka menjadi relevan. Jadi kita mendiskusikan literasi dikaitkan dengan pendidikan dan juga kesejahteraan, karena di dalamnya juga ada upaya kita untuk meningkatkan pendidikan yang merata dan berkualitas, sekaligus juga mengatasi kemiskinan.
Jadi ada kaitan langsung. Jadi selain kita melaksanakan agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas, yang arah kesejahteraan, sekaligus juga menunaikan target-target di dalam SDGs gitu. Berikut. Nah, ini pemetaannya, Pak. Jadi apa pustakaan-pustakaan dalam SDGs dan lintas sektor. Jadi bersifat ini apa beberapa tujuan sudah kami identifikasi. Jadi nanti Bapak boleh periksa apa agenda SDGs itu ada 17 goals itu. Jadi di sini ada tujuan 1, tujuan 3, 4, 5, 8, 9, 13. Itu yang relevan itu dengan ini layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial itu. Nanti misalnya sebagai contoh tujuan 1, pemerataan akses layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan. Jadi nanti perpustakaan nasional, Kementerian Desa, kementerian yang terkait dan pemangku kepentingan istilahnya itu. Jadi KL-KL yang relevan. Peningkatan literasi gaya hidup ini di tujuan 3. Terus juga menumbuhkan budaya kegemaran membaca atau juga menumbuhkan kesejahteraan perubahan iklim tujuan 13. Itu penting sekali. Jadi orang berpendidikan, orang yang literate gitu. Lanjutnya, Pak. Nah, literasi untuk generasi milenial. Berikutnya saja. Ini kita harus menyasar juga. Langsung ke slide berikutnya. Apa pentingnya literasi, dan ini beberapa ada di kuliah komunikasi nih Bapak-bapak yang ikut kuliah komunikasi itu. Jadi dengan literasi ini nanti kaitannya dengan digital literacy. Jadi membedakan antara fakta, antara hoax itu, dan supaya kita bagaimana menjadikan siswa generasi milenial itu literate itu memiliki kecakapan multi literasi dan juga multi teks itu, sehingga selalu kritis dalam menyerap atau memperoleh informasi atau memilah dan memilih informasi itu. Jadi juga bisa membedakan antara konten negatif itu berita palsu, perundungan, pornografi, kebencian, juga termasuk juga yang mendominasi berbagai macam lini masa kita itu. Nah, ini penting sekali, terutama untuk generasi milenial, mereka yang siswa SMA atau anak-anak remaja itu masih minim ini konten positif di media sosial yang dimuat oleh generasi milenial, terutama siswa-siswa SMA. Gitu, Pak. Terus lanjutnya. Nah, ini ini salah satu petikan nih sebenarnya harus menjadi bahan kuliah juga nih di program PASA ini. Jadi akses ke teknologi informasi. Jadi kita ini penduduk 371 juta pengguna itu, atau 142% dari 240 juta jiwa. Itu pengguna selulernya itu lebih banyak daripada jumlah penduduk. Itu artinya bahwa setiap orang itu bisa lebih, ini dikatakan satu setengah seluler itu setiap orang. Jadi orang bisa kan punya kan 2 atau bahkan 3 seluler itu kan, telepon itu. Dan itu semuanya terkoneksi dengan internet. Nah, kalau kita lihat di pie ini, warna bulatan, warna-warni kuning, hijau dan merah itu menunjukkan kelompok umur yang menggunakan atau akses internet, Pak. Jadi kelompok umur di umur sekolah itu. Jadi umur SMA sampai dengan perguruan tinggi juga. Jadi kelompok umur yang banyak juga. Jadi ini potensial untuk kita jadikan sebagai kampanye publik dalam rangka supaya menggunakan teknologi secara bijak dan untuk hal-hal yang sangat produktif saja gitu digunakannya itu. Jadi jangan sampai untuk keperluan-keperluan yang tidak ada manfaatnya gitu. Gitu, Pak. Terus berikutnya. Nah, ini perpustakaan ini belajar dari pengalaman dari negara-negara lain, terutama ini di Amerika. Jadi di Amerika sendiri itu kan relatif tinggi juga, dan kita bisa bercermin terutama sebenarnya juga bahwa orang yang semakin punya akses ke teknologi internet itu untuk keperluan produktif itu kan antara misalnya untuk berniaga, untuk bekerja, ataukah sekedar untuk hiburan saja, atau untuk bahkan mengakses ke hal-hal yang justru sama sekali tidak memberi manfaat sama sekali gitu. Dan tidak produktif tentu saja, dan menjadi penting orang itu untuk digital literacy itu dalam konteks supaya mendukung bagi upaya peningkatan produktivitas. Berikutnya. Nah, ini perpustakaan bagi generasi milenial. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita merujuk kembali kepada perpustakaan nasional, kalau Bapak yang sudah pernah ke Jakarta itu pernah berkunjung, itu fasilitasnya sudah lengkap sekali situ, Pak. Bahkan kalau misalnya membawa anak itu juga bisa sekaligus tempat bermain. Jadi ada fasilitas khusus, dan
bacaan, termasuk juga tempat permainan itu, dan sambil membaca mendampingi anak bermain gitu, itu produktif sekali. Jadi untuk keluarga-keluarga itu bisa mengakses informasi untuk berbagai macam keperluan. Jadi Pustaka Nasional sudah banyak berubah di sini, bukan hanya menyediakan buku bacaan, tapi juga fasilitas lain seperti internet dengan kecepatan tinggi, juga ada video program pendidikan, ada juga menjadikan sebagai hal-hal yang sangat kreatif gitu. Nah, di sini layanan bahkan untuk lansia juga ada, anak dan juga kebutuhan khusus. Jadi sudah antisipatif dan juga responsif juga. Gitu. Termasuk juga e-resource, ada tersedia sangat banyak, koleksi-koleksi jurnal ilmiah, juga e-book, Pak. Jadi digital library itu sudah mulai dikembangkan juga, dan orang bisa pesan, bisa mendapatkan akses, dan ini semuanya free, Pak. Jadi bisa bagus sekali. Kemudian juga nih virtual library, ini perpustakaan digital berbasis teknologi yang juga bisa diakses oleh semua pihak, termasuk masyarakat dan juga anak-anak SMA. Berikutnya, Pak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting sekali karena terkait dengan pendidikan dan kecakapan literasi dengan metode pembelajaran. Karena dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperbaiki metode pembelajaran. Selama ini kan metode pembelajaran itu banyak ceramah saja, Pak. Ini gambarnya tentang yang warna orange itu menunjukkan bahwa sesungguhnya lebih banyak ceramah dan lebih banyak percamah itu nggak menumbuhkan kreativitas. Padahal kita kan berharap sekali yang tumbuh itu adalah critical thinking. Yang tumbuh itu adalah analytical skills dari peserta didik itu. Nah, proses pembelajaran yang tidak menumbuhkan tadi itu daya imajinasi kita sebut sebagai expository learning approach. Jadi pendidikan atau didaktika, praktek didaktika yang pendekatan pengajarannya itu hanya ceramah satu arah gitu. Itu nggak membangkitkan kreativitas itu. Imajinasi nggak tumbuh. Karena itu maka harus diubah dari expository learning approach ke discovery learning approach. Discovery itu lebih menggali potensi anak didik, lebih memberi stimulasi kepada anak didik untuk supaya bisa mengungkapkan gagasan, menyampaikan ide, berpendapat, dan itu kalau orang bisa berpendapat itu artinya dia sebelumnya pernah membaca, dia terpaksa atau mungkin dipaksa untuk mengakses ke sumber-sumber bacaan, dan dengan begitu dia membiasakan menjadi tradisi membaca, dan dengan begitu dia bisa mengeksplorasi potensi-potensi dan cognitive skills tadi itu, untuk kemudian itu tercermin pada bagaimana yang bersangkutan memahami bacaan, menginterpretasikan bacaan, mengungkapkan pendapat hasil dari bacaan itu. Jadi penting dari expository learning approach ke discovery learning approach gitu. Nah, di sini ditulis pelibatan dan peran orang tua itu menjadi penting juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pengelolaan kegiatan persekolahan dan proses pembelajaran supaya aktivitas pembelajaran itu betul-betul memicu kreativitas dan inovasi. Gitu. Berikutnya, nah Bapak Ibu sekalian ini mengakhiri. Jadi tadi kan ada tahapan-tahapan tadi. Jadi kemampuan literasi, minat membaca, dan kemudian budaya baca. Ini ada ungkapan sebenarnya dalam bahasa Inggris dari Mark Twain, tapi saking populernya itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Man la yuridul qiraata laisa bi afdali mimman la yastati'ul qiraata. Siapa yang tidak punya minat membaca itu tidak lebih utama dari mereka yang buta huruf. Bandingannya itu, Pak. Orang yang tidak punya kegairahan untuk membaca itu bisa dibilang sebenarnya sama saja, tidak ada bedanya dengan mereka yang buta huruf itu. Itu Pak, pesan penting dan pesan moral tadi itu. Jadi tahapan bukan saja menumbuhkan budaya baca, tapi harus dimulai dengan kegemaran membaca, minat baca, tradisi membaca menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun tradisi literasi yang kuat. Ini seorang sastrawan dari Turki, novelis, ini pemenang Nobel juga, Orhan Pamuk ini. Bapak pernah membaca mungkin bukunya ini. Jadi, I read a book one day and my whole life changed. Jadi membaca buku satu hari saja itu bisa mengubah seluruh kehidupan. Jadi betapa pentingnya Pak membaca, betapa pentingnya literasi. Dan kita harus merenungkan betul kalimat berbahasa Arab ini, terjemahan transliterasi dalam bahasa Arab itu, man la yuridul qiraata laisa bi afdoli mimman la yastati'ul qiraata.
orang yang tidak punya minat baca itu tidak lebih utama, nggak ada bedanya dengan mereka yang buta huruf. Jadi kalau kita kembali ke zaman kemerdekaan, sebagaimana tadi ilustrasi Bung Karno tadi, yang hanya 5% saja yang bisa baca, dan akhirnya Bung Karno sampai harus turun tangan, melatih penduduk yang buta huruf tadi itu mengeja huruf, mengenali angka gitu. Nah, kira-kira seperti itu orang yang nggak punya minat baca itu. Saya kira itu Pak, apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada hal-hal yang ini, silakan. Ada pertanyaan? Baik, tadi pemaparan yang luar biasa dari Pak Amin. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada Pak. Sebelum ini kita mulai, ada hal yang agak menggelitik kami dari pemaparan Pak Amin tadi, bahwa kadang-kadang literasi yang disampaikan, yang diimplementasikan oleh banyak, apakah itu individu maupun oleh lembaga pemerintahan, justru literasi itu malah mengarah kepada penulisan puisi yang berkaitan dengan seni. Nah, apakah ini yang dimaksud dari penjelasan Pak Amih tadi, atau ada pandangan lain dari sisi itu? Yang pasti bahwa Pak Amih mengatakan bahwa literasi itu adalah ujung-ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan. Oke, untuk itu ini ada beberapa pertanyaan dari para peserta Pak Amih. Yang pertama dari Pak Dedi Supriyadi. Pak Hamdan, Pak. Ya, Pak Hamdan, silakan chat di Pak, karena di chatting Pak. Nanti pertanyaan akan dikumpulkan oleh kawan-kawan Pak. Ini dari Pak Dedi Supriyadi Pak. Pendidikan literasi sudah masuk RPJMN, tetapi di daerah-daerah belum banyak yang memasukkan literasi dalam RPJMD-nya, karena RPJMD disusun berdasarkan janji-janji politik pada saat kampanye. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan literasi untuk kesejahteraan. Bagaimana tanggapan Pak Amih? Silakan Pak. Ya, saya jawab langsung saja Pak ya. Iya, silakan Pak. Jadi begini apa betul, dan kita itu kan harus selalu begini ya. Jadi menyusun RPJMN itu biasanya juga selalu diikuti, ada pekerjaan yang bersifat paralel dan bertingkat di pusat maupun di daerah. Jadi biasanya bersamaan dengan kita menyusun RPJMN itu, maka di daerah-daerah itu juga akan menggunakan RPJMN itu sebagai rujukan ketika menyusun RPJMD gitu. Tapi kan begini apa, RPJMD itu kalender itu kan mengikuti kalender politik pilkada ya, dan kalender politik pilkada itu tidak selalu sama dengan, makanya nanti baru tahun 2024 baru akan sama. Karena itu maka seberapa ini saja, mungkin yang belum masukkan itu barangkali yang sudah ini ya, sudah mendahului proses pilkadanya dan sudah tersusun lebih awal ininya, lebih awal apa RPJMD-nya. Nah biasanya apa ya, daerah itu harus ini menyesuaikan. Dia harus harus mengintegrasikan, harus menyesuaikan. Jadi dia harus selalu menampung itu apa yang tertuang di dalam ini, di dalam dokumen RPJM itu, butir-butirnya itu harus dengan sendirinya itu diadopsi oleh RPJMD, karena dia tidak bisa selain dia menampung agenda pembangunan daerah, itu juga harus menyerap itu butir-butir kegiatan-kegiatan atau program-program prioritas yang ada di dalam RPJMN, karena itu menunjukkan keselarasan. Sama halnya dengan ketika kita menyusun Renstra itu. Di dalam Renstra itu kan juga dimintakan setiap kementerian itu untuk menyesuaikan. Jadi Renstranya itu harus betul-betul sejalan dan sesuai dengan apa yang ditulis di dalam RPJMN. Baik. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan kedua dari Rifda Muftia Pak, terkait peran pustakawan di sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, bahwa
para guru dan pustakawan ingin meningkatkan program literasi di situ. Sayangnya kondisi perpustakaannya tidak mendukung untuk itu. Nah, kira-kira apa yang perlu mereka lakukan, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini memang secara perlahan kita itu kemarin sudah mulai berinvestasi. Jadi terutama dengan membangun perpustakaan-perpustakaan daerah, dan salah satunya kemarin tuh melalui DAK itu. Hanya begini juga ada kendala. Jadi kita baru berapa kali gitu melalui DAK itu, dan itu memfasilitasi sesungguhnya untuk membangun pustakaan-pustakaan di daerah itu, dan untuk sebagian sudah terpenuhi. Jadi kita dengan melalui DAK itu dibangun itu perpustakaan-perpustakaan itu. Tapi harus bertahap gitu. Dan selebihnya juga kita melalui anggaran di kementerian yang terkait. Jadi kalau misalnya biasanya di kementerian teknis itu membantu, atau juga mungkin di pemerintah daerah sendiri juga mengalokasikan gitu untuk membangun sarprasnya gitu. Jadi infrastruktur sosial dalam bentuk perpustakaan itu. Jadi memang bisa dilakukan tapi secara bertahap gitu Pak sebenarnya Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga dari Ibu Sinta Novitasari Pak. Bagaimana langkah-langkah memulai melakukan peningkatan literasi khususnya di lingkungan masyarakat, di mana di lingkungan tersebut memiliki perpustakaan bersama, perpustakaan kecil, tidak berkembang, bahkan tidak dilirik oleh masyarakat. Nah, apa upaya yang perlu dilakukan itu Pak? Ya, ini termasuk soal ini ya, penguatan, dan di program Perpustakaan Nasional itu ada berbagai macam bantuan itu, termasuk mungkin sebagian bahkan perpustakaan keliling atau perpustakaan berjalan, dan disesuaikan itu untuk kondisi daerahnya. Jadi kalau di beberapa tempat seperti di NTT itu ada kuda pustaka, ada perahu pustaka itu, dan itu kalau ada kebutuhan untuk melengkapi bacaan-bacaan itu disediakan lewat bantuan buku gitu oleh Perpustakaan Nasional. Hanya kalau misalnya perusahaan kecil nanti juga ada mungkin bantuan sekedarnya juga, dan menurut pengalaman di beberapa tempat itu dengan bantuan kecil itu terus ada swadaya dari masyarakat itu. Jadi dikombinasi dana bantuan dari Perpustakaan Nasional itu, kemudian mereka menggalang dana bantuan mereka sendiri untuk kemudian membangun perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bagus sekali, jadi model kemitraan gitu antara pihak pemerintah yang menyediakan bantuan yang mungkin tidak cukup gitu, tapi kemudian dengan mobilisasi dana masyarakat di tingkat masyarakat ya atas dasar kerelaan saja, tidak harus dalam bentuk paksaan. Dan dengan begitu mereka secara gotong royong membangun perpustakaan sebagaimana yang mereka perlukan. Itu penting sekali model-model seperti itu Pak, dan perlu, karena di beberapa daerah itu dilakukan seperti itu dan berhasil. Di beberapa tempat misalnya di Jogja itu kami menjumpai, di Sragen atau juga mungkin di Jombang, di Sidoarjo. Itu model-model seperti itu dilakukan Pak. Akan sangat bagus juga kalau di beberapa tempat menggunakan hal yang sama. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang agak pertanyaan praktis ini Pak, dari Pak Suryanto, kemudian Ibu Irma Petrina dan Agung Mulyanto. Kira-kira model-model terbaik dalam pengembangan literasi itu diperoleh dari mana Pak? Atau memang sudah ada yang mengimplementasikannya sebagai best practice kita gitu Pak? Begini, jadi karena memang ini agenda besar Pak ya, membangun tradisi literasi, dan ini harus menjadi agenda nasional. Karena itu harus dilakukan secara masif itu, tapi masifnya itu tidak harus serentak dan sekaligus berjangka panjang Pak. Jadi ini rally panjang ini, kita harus menyiapkan energi dan juga karena ini pekerjaan tak berbatas ini Pak. Jadi bilangannya bisa melampaui dekade ini, melampaui generasi ini. Karena itu yang harus kita pupuk itu adalah spirit perjuangan. Jadi daya juang yang tangguh itu untuk melaksanakan agenda besar nasional itu. Dan karena melampaui waktu, melampaui dekade, melampaui generasi, maka yang harus kita tumbuhkan itu adalah dengan menyiapkan itu mulai dari yang paling kecil sekalipun, kelompok-kelompok terbatas, dan itu dilakukan oleh berbagai macam komunitas kecil kan. Kalau di
di Banten itu ada Golagong misalnya. Iya. Kan kita mengenal betul kan, atau di Garut itu ada mana itu, terus di Kalimantan saya pernah mengamati itu bahkan perusahaan pohon itu yang di Kalimantan itu disesuaikan. Kalau saya pernah mengikuti liputannya itu dan saya menyimak betul itu dari Indonesia apa itu, Indonesia Ajaib atau Indonesia apa itu di Net TV itu kalau salah itu saya pernah ya. betul kan ya? Iya. Ya. Saya masih menyimpan fotonya itu Pak, karena saya tertarik sekali dan itu kan model-model yang sangat bagus itu Pak. Dan pejuang-pejuang literasi itu, aktivis-aktivis sosial yang seperti itulah yang harus diperbanyak. Gitu. Jadi mulai dari memang ini seringkali juga pekerjaan yang sepi dari pemberitaan yang begini-begini. Tapi pada waktunya itu akan tercover juga, akan tercium juga oleh siapa saja. Jadi kemarin ada misalnya Bill Gates itu kan ada menawarkan program bantuan untuk penguatan literasi itu juga membantu untuk yang seperti itu Pak, perusahaan-perusahaan yang berbasis komunitas itu, karena itu adalah mereka menyadari ujung tombak dari kegiatan literasi itu, dan itu bisa di mana saja. Yang penting itu adalah berbasis komunitas, dan karena ya sekali lagi ini harus gerakan nasional, gerakan masif meskipun tidak serentak, tapi tetap saja tumpuannya, jadi focal point-nya itu adalah di komunitas itu. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ini banyak sekali yang mau bertanya ini karena memang waktu kita yang terbatas. Ini pertanyaan menarik juga dari Pak Iputu Swartika. Apakah hanya melalui literasi dan pendidikan saja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ini pertanyaan dari Pak. Ya tentu saja begini Pak. Jadi itu hal yang paling dasar Pak. Jadi kan untuk bisa produktif itu orang itu kan harus punya alat kan. Iya. Untuk bisa produktif itu kan segala potensi yang dipunya oleh setiap orang itu kan harus tumbuh dan berkembang. Karena produktivitas itu akan menentukan kesejahteraan. Dan bagaimana supaya bisa produktif, maka yang bersangkutan harus bisa dicek apa yang menjadi ukuran bagi peningkatan produktivitas itu. Ya kesehatan, ya pendidikan. Orang kalau tidak sehat kan tidak bisa bekerja. Orang kalau tidak sehat nggak bisa melakukan apa-apa. Maka kami di slide konsep pembangunan nasional itu layanan dasar. Nah, layanan dasar itu elemen kunci adalah kesehatan dan pendidikan. Nah, pendidikan itu sekaligus juga akan meningkatkan literasi. Jadi itu kalau dalam bahasa itunya semacam prerequisite. Jadi syarat mutlak yang harus mendahului. Jadi orang terdidik dulu dan bersamaan juga dengan orang harus sehat dulu supaya bisa produktif. Dan dengan bisa produktif maka dia bisa bekerja, dia bisa memilih, tadi pilihan-pilihan pekerjaan semakin bervariasi, bahkan jenis-jenis pekerjaan mana saja yang di situ dia akan kemungkinan mendapatkan income yang lebih tinggi. Orang berpendidikan baik, yang berketerampilan bagus, maka akan otomatis dia bisa masuk ke sektor-sektor industri, sektor-sektor pekerjaan formal modern, yang di situ kalau membutuhkan keterampilan canggih, itu pasti akan kelompok pendapatannya juga akan menentukan tingkat pendidikan itu, Pak. Terima kasih Pak Ami, ini luar biasa. Dari 1 jam yang kita rencanakan ini sudah lewat 7 menit Pak. Mohon maaf. Ya, karena memang sangat antusias sekali dan kami terpaksa memilah-milah pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan ini, dan terima kasih sekali Pak sudah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan tidak kali ini saja, kita kawan-kawan dari para pustakawan akademisi akan tetap meminta pencerahan dari Pak Ami. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak. Terima kasih para sekalian. Saya juga ditunggu rapatnya, jadi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertemu lewat ini video ini. Iya Pak, terima kasih Pak Mi. Baik, sama-sama, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Fadli. Silakan Pak Fadli. Terima kasih Pak Arwendria, terima kasih Pak Ami atas kesempatan telah berbagi bersama kami, dan terima kasih para rekan-rekan penggiat literasi di seluruh Indonesia. Tetaplah menulis seperti pesan Pak Ami tadi, verba volant. Bapak Ibu para hadirin dan peserta webinar yang kami hormati, setelah kegiatan ini kami akan mengirimkan e-sertifikat dan materi melalui email Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti acara ini secara penuh, informasi
Informasi dan rekaman video ini akan kita publikasikan melalui YouTube channel PKMIPD. Saksikan webinar series selanjutnya di PKMIPD. Bila taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,